mencut teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat ya bagian itu. Nah, kalau sudah seperti itu, ini harus agak dipindah teman-teman. Nanti ini bakalan aku pindah sih, agak ke depan teman-teman ya, supaya tidak bersentuhan. Karena kalau dibiarin, yang dia tentakelnya itu kayak kurus, tapi lebih gemulai teman-teman ya. Nah, itu adalah senjatanya teman-teman ya. Jadi kalau itu sampai nyentuh, itu biasanya nanti lengket teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini dengan Ak Bahar, teman-teman. Nah, untuk video kali ini di sini aku mau ngebahas sedikit ya masalah setting pada koral ya, dan beberapa koral yang memang tidak bisa bersentuhan, teman-teman. Karena dari kemarin juga banyak yang nanya ya, Bang, kalau misalnya koral ini sama koral ini setting nggak Bang? Atau boleh nggak Bang bersentuhan? Nah, banyak yang bertanya seperti itu, teman-teman. Nah, yang akan aku jadiin contoh adalah koral-koral yang ada di tank aku, teman-teman ya. Karena memang untuk koral-koral ini adalah koral-koral umum yang biasanya banyak dipelihara oleh river-river, teman-teman ya. Terutama pada para river pemula ya. Nah, sebenarnya kalau untuk koral itu sendiri, sebenarnya hampir semua koral itu punya setting, teman-teman. Cuman mungkin yang jadi perbedaan adalah ada koral yang settingnya itu kuat, dan juga ada koral yang settingnya itu lemah, teman-teman. Nah, contoh di sini ada koral yang bisa dibilang settingnya kuat ya. Jadi koral ini bisa bersentuhan atau berdampingan dengan sesama jenisnya, teman-teman ya. Ingat ya, ini sesama jenisnya. Itu masih bisa berdekatan atau bersentuhan, tapi kalau ke lain jenisnya itu nggak bisa, teman-teman. Contohnya nih, koral yang settingnya sangat kuat ya, terutama yang ini. Itu karang cendol ya. Nah, karang cendol itu adalah salah satu koral yang punya setting, dia termasuk sangat kuat, teman-teman. Bahkan kemarin karang cendol ini itu sempat bersentuhan dengan anemon, teman-teman ya. Kalian tahu sendiri lah ya, kalau untuk anemon kan memang settingnya kuat ya. Bahkan anemon aja kalah, teman-teman ya, kalau bersentuhan sama si karang cendol ini. Karena kemarin sempat beberapa kali bersentuhan dan si anemonnya itu menciut, teman-teman. Nah, jadi kalau untuk karang cendol itu aku nggak rekomen ya kalau sampai berdekatan dengan karang lainnya, teman-teman ya. Koral lainnya nggak rekomen, harus dijauhin ya. Terus kemudian juga koral yang settingnya itu termasuk kuat juga, yaitu adalah karang anemon atau torch, teman-teman. Nah, torch ini bisa berdekatan dengan sesama torch ya. Jadi kalau asalkan jenisnya sama, biarpun beda warna, dia tetap bisa berdekatan, teman-teman ya. Asal jangan sama koral yang beda jenis, teman-teman. Nah, ciri-ciri torch yang suka setting ya, yang biasanya tentakel seling nempel nih, teman-teman ya, aku kasih tahu. Karena ini kebetulan ada contohnya. Nah, ini kalian lihat nggak, ada beberapa tentakel yaitu di sana, bagian sana. Yang dia tentakelnya itu kayak kurus tapi lebih gemulai, teman-teman ya. Nah, itu adalah senjatanya, teman-teman ya. Jadi kalau itu sampai nyentuh, itu biasanya nanti lengket, teman-teman. Nah, itu aku sudah mulai aware nih ya, takutnya dia sudah nyentuh si anu nih, si sinarina hijau nih. Cuman untungnya nggak ada arus yang arah ke bawah, teman-teman ya, makanya sampai sekarang masih belum nyentuh. Nah, sebenarnya aku yang lebih aware memang ke ini, teman-teman, tentakel yang bagian segini. Itu memang yang paling sering dipakai buat nyeting, teman-teman ya, koral lain oleh si torch. Jadi ya aku nggak rekomen kalau torch ini bisa dibilang berdekatan dengan koral lainnya atau sampai bersentuhan, teman-teman. Itu adalah koral-koral LPS yang bisa dibilang paling nggak bisa berdekatan, teman-teman ya. Sebenarnya hampir semua koral itu lebih baiknya, teman-teman ya, itu agak dijaga jarak. Cuman memang ada beberapa koral yang masih toleransi ya, jadi masih bisa berdekatan tuh, contoh kayak ini. Nah, untuk karang kuku atau banyak yang bilang juga si walan apa segala ya, itu bisa berdekatan dengan karang babut, teman-teman, atau ada juga yang nyebut karang kopal ya. Jadi hitungannya karang kuku ini kan hammer ya kalau sebutan luarnya, sedangkan itu untuk babut itu adalah frog spawn, teman-teman. Nah, kedua koral ini bisa bersentuhan, teman-teman. Makanya dari dulu ya, meskipun nyentuh tuh kalian bisa lihat ya, bersentuhan semua, itu masih aman, teman-teman ya, kalau untuk karang babut sama karang kuku. Cuman kalau torch ini harus dilainkan, teman-teman ya. Meskipun sebenarnya torch, karang babut sama karang kuku itu sebenarnya satu family, teman-teman. Cuman memang ini nggak bisa
ditoleransi kalau sampai nyeting, karena memang settingnya sangat kuat teman-teman. Nah kemudian juga kalau untuk koral-koral lainnya kayak koral-koral softies apa segala ya, kayak jamur ya, zoa, itu sebenarnya masih bisa bersentuhan lah teman-teman ya, karena bisa dibilang settingnya itu nggak terlalu kuat. Jadi ya buat kalian yang memang punya koral yang settingnya kuat ya, kayak ini torch, kemudian karang cendol, kemudian ada juga lagi di sini koral yang settingnya itu juga sangat kuat teman-teman ya. Di sini aku punya itu K3 teman-teman, atau kolang-kaling kembang ya. Nah kolang-kaling kembang ini juga nggak bisa ya kalian dekatin dengan koral-koral lainnya, karena biasanya kalau kalian kena dapat kolang-kaling kembang yang punya tentakel itu sampai menjuntai panjang, itu kalau sampai nyentuh koral lain udah pasti kalah koral lain teman-teman, karena kolang-kaling kembang itu termasuk yang kuat juga. Nah di sini juga aku bakalan tunjukkan salah satu koral yang baru aku taruh kemarin ya. Nggak expect sebenarnya aku teman-teman, ternyata dia ini setting juga ke koral di sebelahnya teman-teman ya. Oke bentar, azan masih teman-teman ya, kita tunggu selesai azan dulu. Nah koral yang aku maksud itu adalah piring anemon teman-teman ya. Nah aku nggak expect nih, aku kira tentakelnya juga nggak bakalan sepanjang ini ya. Untuk piring anemon ini baru aku taruh sekitar 2 hari yang lalu teman-teman, dan saat aku taruh juga nggak langsung panjang ya tentakelnya, ternyata dia nyentuh si sinarina teman-teman. Nih sinarina yang hijau tuh, itu kalian bisa lihat ya, pada bagian yang bersentuhan dengan si sinarina hijau, sinarina hijaunya tuh agak menciut teman-teman tuh, kalian bisa lihat ya bagian itu. Nah kalau sudah seperti itu ini harus agak dipindah teman-teman, nanti ini bakalan aku pindah sih agak ke depan teman-teman ya, supaya tidak bersentuhan, karena kalau dibiarin pasti kalah nanti yang sinarina hijaunya teman-teman, pasti. Jadi ya aku sebenarnya nggak rekomen ya semua koral ya, meskipun nih kalian bisa dibilang kalian punya zoa ya, zoa kan bisa dibilang settingnya nggak terlalu kuat ya, cuman kalau dia bersebelahan dengan koral yang bisa dibilang itu sensitif ya teman-teman ya, sangat sensitif lah, lemah, otomatis meskipun zoa dia tetap bakalan bisa bikin koral di sebelahnya itu mati teman-teman. Contohnya nih kayak yang kemarin ya, yang terjadi pada SPS acropora yang aku punya tuh, efeknya masih ada ya, kalau kalian bisa lihat tuh ya kan, masih putih tuh, lihat nggak tuh, nih pada bagian ini masih putih ya. Itu kemarin efek kena sting daripada si zoa yang ada di sebelahnya teman-teman. Jadi ya sebenarnya aku nggak rekomen semua koral kalian dekatin teman-teman ya. Jadi ya lebih baik jaga-jaga itu, dikasih jarak teman-teman ya. Ya meskipun ya ada yang bilang oh ini sama ini nggak setting, sama ini nggak setting, ya lebih baik teman-teman agak dipisah aja ya, buat ya bisa bilang jaga-jaga lah, ketimbang nanti terjadi hal yang seperti ini juga teman-teman ya. Ini contohnya nih. Nah kalau untuk torch ini kemarin kan di situ ada anemon teman-teman ya, anemon aja kemarin itu kalah teman-teman ya sama si torch ini. Jadi anemon itu paling sering kemarin bersentuhan atau setting dengan si torch hijau ini teman-teman, cuman ya itu anemonnya kalah, makanya si anemonnya itu nggak berani mekarnya ke arah si torch teman-teman, jadi mekarnya itu lebih ke arah sana. Jadi yang dihajar kemarin yang karang permen, blasto, sama yang SPS, cuman untungnya nggak sempat nyentuh ya, sudah aku keluarin dahuluan teman-teman ya, ketimbang jadi problem nanti teman-teman ya ke depannya. Nah untuk piring anemon ini barusan sudah kita pindah ya, udah aku agak majukan teman-teman ya, supaya nggak bersentuhan ke sinarina. Ini kalian lihat sendiri ya efeknya ya, bekas dia nyentuh tuh kayak berlendir ya si sinarinanya. Ini kalau dibiarin berlama-lama teman-teman ya takutnya mati teman-teman. Nah jadi itu teman-teman ya, semoga video ini bisa sedikit membantu dan bisa menjadi sedikit informasi yang bisa kalian dapatkan teman-teman ya, masalah koral yang setting dan tidak teman-teman. Oke seperti biasa teman-teman ya, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Untuk buat kalian suka jangan lupa untuk di like dan jangan lupa juga untuk di subscribe teman-teman ya. Oke untuk lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman ya.